Ya, nah, dan dia bisa apa namanya merecord. Nah, dia bisa merecord Ya, bisa Pak. pakai Ini, pakai akun Unesa ini ya. berarti, Nah, ya, saya berarti masih nyobain tidak perlu juga. saya rekam Pak. Nggak apa-apa lah ya, ini buat backup ya. Barangkali yang ini gagal gitu. Nah, kamu Baik Pak. masih, uh, ya moga-moga bisa. Ya, oke, okay, thank you. Kita ini sudah pertemuan keberapa ya? Lupa. Empat ya, empat atau lima ya? Kelima Pak. 5, Pak. Oh lima. Oh, tinggal dua pertemuan lagi ya. Ya, oke okay, ya. Jadi untuk minggu ini ya kita meneruskan yang last week ya, meneruskan yang last week. Jadi eh, kalian menemukan artikel in English, lalu dijelaskan ya, karena saya ingin tahu apakah kalian bisa memahami, gitu ya, bisa memahami intinya, gitu ya, kata-kata kuncinya di mana, gitu. Oke, jadi siapa yang mau duluan? Silahkan yang mau duluan ya. Ayo siapa? Ya, sepertinya seperti biasa saya harus memilih ya. Kelasmu ini kelas agak pemalu ya, daripada kelas yang pagi tadi. Nah, alhamdulillah ada yang berani duluan ya. Ya, silakan Indana. Oke, thank you, sir. Ini bisa screen atau enggak ya? Minta tolong ininya ditampilkan ya, apanya? Artikelnya ditampilkan. Oke, Ya. apakah sudah terlihat? Sudah. Okay, this is article. Untuk titlenya itu Swiss Wars in Payment to Get Up with Euro. Nah, di sini tuh menjelaskan bahwa artikel tersebut membahas peluncuran sistem pembayaran instan oleh Swiss yang bertujuan untuk menyamai negara-negara lainnya yang sudah memiliki sistem serupa. Lalu layanan ini memungkinkan transfer dana langsung antara rekening bank di Swiss dan meningkatkan efisiensi dalam transaksi pribadi dan bisnis. Langkah ini adalah bagian dari upaya Swiss untuk memodernisasi infrastruktur pembayaran dan tetap kompetitif di sektor keuangan digital. Ini tuh kayak apa ya, digital money gitu loh, Sir. Tapi ini di negara Swiss. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, oke. Suaramu tadi agak kecil ya dan ramai mungkin karena outdoor ya. Oh iya, Ya. ini saya lagi di luar soalnya, mohon maaf ya. Ya. Jadi maksudnya mereka bikin apa semacam uang digital begitu? Iya benar, Sir. Instant Jadi payment kalau ya. di negara-negara Eropa kan rata-rata sudah kayak top up-nya tuh langsung dari ini kayak e-money, digital banking gitu ya, Sir. Tapi kalau di sini baru-baru ini mereka meluncurkan sistem pembayaran instan gitu. Oke.
Mungkin kayak pay later gitu ya mungkin ya, atau Iya, kalau di benar. Indonesia banyak ya pinjol-pinjol ya. Ya ya ya, oke thank you Indana ya. Nanti jangan lupa, artikelmu di-share di grup kelas ya, biar bisa Baik, terima kasih. kita baca sama-sama. Thank you ya Indana ya, ayo ada lagi siapa? Yuk yang lain yuk. Kalau gitu saya panggil saja nih. Frisky ada nggak Frisky? Frisky. Frisky ada? Frisky? Wah, nggak ada orangnya ini. Kalau gitu 031 ada? 031? Iya, Bapak. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Mr. Arasi Fahrullah. I would like to review a business article titled An Opportunity to Develop the Halal Fashion Industry in Indonesia Through E-commerce Platform. This article discloses that the development of the halal fashion industry in Indonesia shows rapid progress that can be seen from the consumption of Muslims in Indonesia for halal fashion, which continues to increase yearly. The economic potential in the halal fashion industry sector in Indonesia is enormous because the people of Indonesia will always seek Islamic fashion. A country with a Muslim majority population, plus the awareness of Muslim women to perfect their appearance by wearing the hijab is also increasing. In addition, technological advance in the digital era make it easy for people to find the products they need on e-commerce platforms. Therefore, it becomes a challenge as well as an opportunity for this industry to be able to adapt to digitalization quickly. By adapting more rapidly to digitalization through the e-commerce platform, the opportunities for developing the halal fashion industry in Indonesia are wide open, supported by demographic condition of Indonesia, which is dominated by millennial and Gen Z who are familiar with technology and the increase in e-commerce user in Indonesia. This industry provides an excellent opportunity to develop even more. That's a brief review of the article from me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya ya ya. Karena suaranya agak kecil gitu ya, saya harus pakai dua gadget gitu ya, pakai HP sama pakai komputer. Oke. Nah,
kesempatan. Oh, kesempatan. Peluang. Peluang untuk meningkatkan industri halal. Nah, di Indonesia melalui e-commerce. Oke. Ya, ini berarti artikel ya. Artikel. Oke, ya saya amati sudah bisa mengambil intinya ya. Yang penting kan itu loh, bisa memahami artikel itu maksudnya apa. Eh, tapi nanti kalau kalian bikin skripsi, jangan kayak begini ya. Ini terlalu sederhana untuk sebuah skripsi ya. Jadi ya kayaknya semua orang juga paham sih kalau ada peluang di mempergunakan e-platform ya. Saya rasa kalau kalian bikin skripsi terlalu apa simple begini bakal ditolak ini sama dosen pengujinya ya. Oke, terima kasih ya, Arinta. Nah, selanjutnya saya mencoba sabar ya. Nah, kita lihat dulu listnya. Fauzia ada, Fauzia? Itu aja. Ah, jadi. Ayo silakan, Fauzia. Ya, ya, silakan. Santai aja. Mungkin bisa dibantu teman yang lain kalau ada kesulitan.
Ya, masih ada ini ya, trouble mungkin ya. Oke, sambil nunggu apa tadi? Fauzia, mungkin ada yang lain? Ah, Devi, ya, silakan Devi. Permisi Pak, saya izin share screen ya. Ya, ya. Apakah sudah terlihat Bapak? Apakah sudah terlihat Bapak? Tadi sudah, sekarang hilang. Nah, ini sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Sir Arasi and everyone. I want to review my article news with the title is Indonesia to tighten import to protect domestic product. Yang artinya Indonesia akan memperketat impor untuk melindungi produk-produk dalam negeri. Berita ini dipublish di Kota Bangkok, Thailand, yang dimana isinya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pada hari Jumat bahwa pemerintah akan menerapkan berbagai peraturan untuk memperketat arus barang impor di dalam negeri. Langkah ini diambil untuk menanggapi keluhan dari asosiasi dan masyarakat karena tingginya jumlah barang impor di pasar tradisional dan peningkatan penjualan barang-barang non-domestik di e-commerce. Oleh karena itu, pemerintah akan mengeluarkan beberapa peraturan untuk memperketat impor komoditas tertentu seperti mainan anak-anak, elektronik, alas kaki, kosmetik, tekstil, obat-obatan tradisional, dan suplemen kesehatan, pakaian, dan tas. Lalu, dia menyatakan bahwa Indonesia memiliki waktu tinggal terbaik kedua setelah Singapura. Waktu dihitung dari pembongkaran kontainer hingga barang meninggalkan pelabuhan. Dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan perubahan dan perbaikan peraturan akan segera dilaksanakan oleh kementerian terkait dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Sekian review artikel berita yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Ya, oke. Jadi di kelas yang tadi juga ada tuh berita ini ya tentang hal terkait ya. Itu menceritakan bahwa industri itu ya, industri tekstil Indonesia itu mulai mengeluh karena masuknya barang pakaian impor bekas gitu ya. Apa istilahnya ya? Kalau zaman sekarang itu ya. Apa sih? Kan ada istilahnya itu ya. Terus Bapak. Lupa dari saya. Oh iya, betul. Nah, itu ya. Nah, terus gitu ya. Nah, itu kan bikin orang nggak mau beli apa industri dalam negeri begitu ya katanya ya. Katanya begitu. Karena memang biasanya orang yang thrifting itu kan nyari sesuatu yang unik kan gitu ya, yang nggak ada di dalam negeri.
Oke, nah itu kalau kalau membahas apakah itu hanya ketakutannya produsen atau memang eh, apa pangsa pasarnya betul-betul tergerus, itu harus diteliti lagi ya. Oke, thank you. Ya, selanjutnya siapa? Ada lagi nggak yang mau maju? Akbar ada Akbar, Akbar. Halo, ada Akbar nggak? Jelas. Orangnya antara ada dan tiada ya. Ada namanya tapi orangnya nggak tahu kemana. Ngopi atau kemana. Ya, Rizky ya, silakan. Baik Pak, mohon izin untuk share screen. Apakah saya terlihat Bapak? Sudah. Sudah, Baik, sudah. baik di sini Suaramu saya tapi yang putus-putus. baik di sini saya akan review dari berita yang baru saya temukan, yaitu berita yang membahas tentang fitur terbaru dari YouTube, yaitu YouTube Shopping, di mana fitur ini baru saja di launching di Amerika dan juga Korea, dan Indonesia berkesempatan untuk menjadi negara di Asia Tenggara pertama yang mendapatkan fitur ini di YouTube, di mana Ajay Vidyasagar sebagai YouTube Regional Director bilang kalau di Indonesia itu memiliki potensi yang besar buat mendapatkan fitur ini, karena banyaknya pengguna YouTube di Indonesia dan banyaknya juga kreator di Indonesia atau YouTuber yang memiliki lebih dari 1 juta subscriber. Dan mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya, ya. Singkat dan padat sekali ini ya. Tapi boleh juga lah ya, sudah berani ngajeng ya, Rizky ya. Oke. Tapi kayaknya belum keluar ya YouTube Shopping ini. Atau sudah ada? Sudah ada tapi di ini Pak, di region Amerika sama Korea. Oh, ya berarti itu baru planning aja ya. Maksudnya belum betul-betul ada di Indonesia ya. Iya Pak. Oke, oke, thank you ya. Kalau nanti betul-betul ada akan menjadi yang pertama di Asia Tenggara gitu ya, menurut artikel gitu ya. Oke, thank you, Rizky ya. Nah, silakan yang lain. Ayo, siapa yang berani? Eh, Salma ada, Salma, Salma. Ada Bapak. Ah, ya. Salma dulu ya, nanti baru Arsya. Silakan. Apakah sudah terlihat, Pak?
Sudah. Baik, di sini saya akan dari artikel yang saya pilih dengan judul Lansing the Tokopedia Boil, yang mana artikel ini membahas mengenai keputusan Tokopedia untuk memberhentikan 450 karyawannya atas permintaan ByteDance selaku perusahaan pemilik TikTok, yang mana TikTok sudah mengakuisisi GoTo Gojek Tokopedia pada Januari 2024. Kemudian artikel ini juga mengkritik mengenai larangan pemerintah Indonesia terhadap TikTok Shop dengan alasan bahwa larangan tersebut telah merugikan usaha kecil dan menunjukkan bahwa larangan tersebut mungkin dipengaruhi oleh kepentingan politik, terutama mengingat hubungan antara pejabat pemerintah dan pemegang saham dari Tokopedia itu sendiri. Kemudian penulis juga menjelaskan bahwa pemerintah tidak boleh memprioritaskan hubungan politik di atas praktik bisnis dan persaingan yang ketat. Karena dari paragraf keempat sendiri itu penulis menunjukkan bahwa meskipun pemerintah melarang TikTok Shop dengan alasan untuk melindungi usaha kecil, sebenarnya masih banyak perusahaan e-commerce lain yang juga berfungsi sebagai media sosial dan juga e-commerce seperti itu, Pak. Jadi hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidakkonsistensian kebijakan pemerintah. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Jadi di TikTok itu dia membeli sahamnya Tokopedia gitu ya? Iya, Bapak. Jadi pemegang terbesar saham di Tokopedia. Karena kan sebelumnya TikTok sempat di-ban dari Indonesia, di-banned karena awalnya kan Ya, media ya. sosial tapi nggak boleh jadi e-commerce. Oke. Nah, ini menarik sekali nih ya. Jadi kayak di film Crazy Rich itu ya. Nah, karena dia nggak boleh jualan, takut Tokopedia-nya tersaingi, Tokopedia-nya sekalian dibeli ya. Gila ya Mas ya. Luar biasa ya. Nah, menarik sekali nih ya. Nah, ya. Tapi akibatnya banyak yang jadi korban gitu ya. Memutuskan hubungan kerja. Ya itulah dunia bisnis ya. Kejam sekali ya. Jadi makanya masih banyak orang yang pengen jadi PNS itu karena itu ya. Walaupun gajinya ya cukup lah ya. Nah, tapi sebenarnya kalau dibanding swasta jauh gitu ya. Gajinya PNS gitu ya. Nah itu cuman ya itu menangnya itu nggak takut yang kayak gitu-gitu itu ya. Nah, jadi tapi bagi yang suka tantangan itu kayak teman-teman saya dulu seangkatan gitu ya, teman-teman kuliah itu yang seneng tantangan memang dia pindah-pindah gitu ya. Apalagi kalau sudah level manager ya, jadi nanti cari yang ininya lebih tinggi lagi gajinya gitu. Ya, thank you ya, Salma ya, very interesting. Tadi siapa ya, Salma ya? Oh ini, siapa? Arsutia ya? Yuk, Iya silakan, Pak. silakan. Arsutia. Apakah sudah terdengar Pak? Sudah terdengar, tapi gambarnya belum kelihatan. Baik Pak. Saya saya sudah terlihat Pak. Sudah. Benar Pak. Benar Pak. Iklannya. Sudah, sebentar Pak. Sudah terlihat Pak. Ya, sudah. Baik. Jadi di
news atau berita ini saya ambil dengan judul Tupperware Brands Files for Bankruptcy. Jadi bankruptcy. Jadi intinya ini Tupperware ini mengalami sebuah kebingungan. Jadi ketika ada penurunan penjualan itu akhirnya melanda kebangkrutan dari perusahaan Tupperware. Seperti ini has been hit by dwindling sales in recent years. Jadi benar-benar penjualan itu menurun sehingga perusahaan ini pada saat ada pertemuan pada hari Selasa mengungkapkan adanya sebuah kebijakan terkait ini seek court approval to continue operating during the bankruptcy processing and also seek approval for a sale process for the business to protect its brand. Jadi benar-benar pihak perusahaan CEO ini ingin tetap melanjutkan pengoperasian perusahaan seiring dengan adanya fenomena kebangkrutan dari perusahaan tersebut karena dengan alasan ingin melindungi sebuah merek yang dimiliki dari perusahaan. Nah, tidak hanya disebabkan dari penurunan penjualan, tetapi juga ada salah satu penyebab seperti ini yang dijelaskan oleh Presiden and CEO dari Lowry and Goldman. Itu over the last several years, the company's financial position has been severely impacted by the challenging macroeconomic environment. Jadi tidak hanya disebabkan oleh penurunan penjualan, akan tetapi juga disebabkan oleh adanya tantangan yang ada dari lingkungan makroekonomi, sehingga ini juga menyebabkan CEO ini menciptakan sebuah strategi untuk Tupperware agar tetap berjalan seiring dengan adanya kebangkrutan yang melanda, karena ingin mentransformasikan fokus perusahaan into a digital first. Jadi fokus ke dalam bentuk full digital, lalu teknologi, agar perusahaan ini benar-benar bisa mempunyai posisi yang lebih baik dan perkembangan yang lebih ke arah, khususnya juga berhubungan dengan pemegang kuasa yang ada di perusahaan maupun investor. Jadi kurang lebih inti dari berita yang saya paparkan ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Farul. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Suaramu agak putus-putus tadi ya, tapi masih bisa didengarkan. Ya. Cuma yang menarik itu tadi ya, ketika kamu bilang bahwa penyebabnya bukan hanya apa tadi turunnya penjualan, tapi karena makroekonomi. Nah itu yang perlu diulik lebih lanjut. Nah gitu ya. Mungkinkah karena ada ya cukai gitu mungkin ya, atau apa gitu hambatan untuk masuk ke negara tertentu mungkin ya. Apalagi dia sudah berdiri sejak Indonesia lahir kan gitu ya, 46. Waduh, udah kuno banget berarti ya. Nah, kok bisa bangkrut ya? Ya, very interesting ya. Thank you Asik ya. Terima kasih Oke, kembali, Pak. sekarang ganti siapa yang mau? Ayo. Nah, Ziva ya silakan Ziva. Baik, izin share screen ya, Pak. Ya. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah.
Baik, untuk artikel yang saya pilih adalah dengan judul Israel Attacks on Gaza Increases Support for Worldwide Boycott Against Israeli Products. Jadi dalam artikel yang saya pilih ini berisikan gerakan boykot global terhadap produk-produk Israel semakin populer setelah konflik di Gaza. Aktivis Palestina yaitu Tulay Goximen mengatakan bahwa gerakan ini telah menarik perhatian banyak orang dan menciptakan kesadaran terhadap penindasan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Gerakan ini melibatkan individu-individu yang menolak untuk membeli produk Israel sebagai bentuk solidaritas dengan warga Palestina. Goximen percaya bahwa gerakan boykot ini dapat menjadi senjata yang efektif untuk menekan Israel dan mengakhiri serangan mereka. Ia juga menekankan bahwa Israel bergantung pada perdagangan internasional, sehingga boykot terhadap produk Israel dapat mengganggu sistem keuangan dan memberikan tekanan pada Israel. Beberapa contoh serangan terhadap perusahaan-perusahaan yang mendukung Israel juga telah terjadi akibat boykot ini. Goximen juga menyoroti pentingnya aksi kolektif dalam gerakan ini dan memandangnya sebagai bentuk protes terhadap penindasan. Selain dampak ekonomi, boykot ini dianggap sebagai tanggung jawab moral dan dukungan terhadap warga Palestina yang tertindas. Baik, segitu saja dari artikel yang sudah saya pilih. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Ya, walaupun memang sampai di Mekah sana itu kemarin saya lihat ya, Starbucks-nya masih ramai ya. Tapi sekarang mulai berani dari Israel itu. Lebanon diserang, Iran diserang ya. Mau cari ini ya, sengaja cari musuh. Ya, kayaknya memang akhir zaman mulai dekat ya. Kalau tidak mau kita juga harus mempersiapkan diri. Ya. Oke, very interesting ya. Next, siapa lagi yang berani? Ayo. Nah, Akbar, sudah ada Akbar. Ayo silakan Akbar. Mohon maaf Pak, sepertinya tidak bisa share screen ini. Wah, terus gimana ngeliat ini? Kirimkan ke temanmu yang bisa share screen. Nah, kirimkan siapa itu yang kemarin biasanya suka menampilkan itu? Siapa bisa bantu menampilkan ini? Punya Akbar. Ada yang bisa bantu Akbar? Oh, Alfa ngaco. Oke, tunggu Alfa. Tunggu. Sudah saya kirim ke Rafli Pak. Oke. Ini Pak, salah satu artikel yang saya ambil, What Behind the Arrest Inference of Telegram CEO Pavel Durov.
Jadi artikel ini menjelaskan penangkapan CEO Telegram yang berasal dari Rusia namun berkewarganegaraan Qatar. Pihak Prancis menangkap CEO ini dengan andil konten-konten di Telegram, banyak penipuan dan pelecehan, sehingga Prancis menangkap CEO ini. Padahal dari pihak Rusia menganggap penangkapan ini adalah bentuk sabotase Prancis terhadap invasi Rusia ke Ukraina untuk menghentikan langkah-langkah Rusia seperti pendanaan dan komunikasi Telegram. Mungkin itu dari saya, Pak. Sekian, lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suaramu putus-putus ya. Satu-satunya yang bisa saya pahami bahwa apa itu tadi ya? Dia ditangkap di Prancis gitu ya. Iya, Pak. Terus apa tadi ya hubungannya sama Ukraina tadi ya? Itu, Pak, mengenai tabiat Prancis untuk menghentikan pendanaan yang dilakukan CEO Telegram untuk mendanai invasi Rusia ke Ukraina. Oh, iya iya iya. Berarti dia dia emang orang Rusia ya si Iya, Pak, orang Pavel itu Rusia ya. tapi keluarga negaranya Qatar, Pak. Oh, iya iya iya. Oke oke oke. Menarik sekali ya. Ya, itu ada juga analis yang mengatakan bahwa si Rusia itu sebetulnya sengaja tuh sama Amerika itu dibikin sibuk di Ukraina gitu ya. Padahal Ukraina kan kecil ya, itu aslinya bisa aja tuh Rusia menang dengan mudah. Tapi ternyata kenyataannya enggak, karena si Ukraina itu dibantu sama Amerika ya. Biar perangnya nggak selesai-selesai. Tujuannya apa? Tujuannya biar Rusia itu nggak bantu Iran melawan Israel. Ya, wah, wis pokoknya politik tingkat tinggi nih ya. Nah, menarik sekali ya, Pavel ya. Pavel, siapa tadi namanya ya? Sampai lali ya. Ya, Akbar. Terima kasih. Siapa tadi yang ngejong tadi? Siapa? Alfa, mana Alfa? Iya Bapak, sebentar izin share screen ya Pak. Ya, ya. Ayo, silakan. Apakah sudah terlihat Bapak? Apakah sudah terlihat Pak? Sudah. Oke, baik. Sudah. Salah Ya. satu, Saya harus iya Pak. mencet mic dulu nih kalau mau ngomong. Sudah. Artikel atau berita yang saya pilih yaitu terkait the iPhone 16 isn't selling as well as Apple may have hoped, atau yang bisa diartikan penjualan iPhone 16 tidak terjual sesuai dengan harapan Apple atau tidak sebagus yang diharapkan oleh Apple. Salah satu faktornya karena penjualan iPhone, para konsumen lebih tertarik untuk membeli iPhone 15 dibanding iPhone 16 ini sendiri. Apple diperkirakan hanya menjual sekitar 37 juta unit di akhir pekan pra penjualan iPhone 16, namun turun lebih dari 12%. Dan perpindahan iPhone 16 Pro yang harganya lebih tinggi juga ikut turun secara drastis. Lalu pada akhir pekan pertama, Apple menjual 9,8 juta perangkat iPhone 16 Pro dan 17,1 juta perangkat iPhone 16 Pro Max. Tapi ketika pekan pertama penjualan iPhone 16, masing-masing kategori iPhone tersebut turun hingga 27%
dan 16% dari tahun ke tahun. Namun tetap penjualan iPhone 16 lebih tinggi dibanding penjualan iPhone 15 Plus. Analisis tersebut tampaknya ada permintaan lebih besar untuk iPhone 16 dan iPhone 16 Plus yang harganya lebih murah daripada iPhone 16 Pro dan iPhone 16 Pro Max. Masalahnya ini dapat mempengaruhi harga jual rata-rata dan pendapatan penjualan iPhone secara keseluruhan. Jadi yang dimaksud dalam berita ini yang dibahas terkait penurunannya pendapatan penjualan iPhone per tahunnya ketika periode turunnya iPhone 15 dan sekarang penjualan iPhone 16, pendapatan yang diperoleh sama perusahaan Apple cenderung menurun. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Salahnya bikin produk kok mahal-mahal ya. Ya. Oke, ya itu kan konsekuensinya ya. Bagaimanapun orang pasti cari yang lebih murah kalau bisa ya. Nah, walaupun Apple sudah terkenal mahal, tetap aja orang cari Apple yang lebih murah. Ya, oke. Very interesting ya. Thank you ya, Alfa ya. Next, siapa? Ada yang mau ngacung? Nah, kalau nggak ada, oh ada. Naila. Ya, silakan Naila. Ya Pak, saya izin share screen ya. Ya, Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Fahrul dan teman-teman. Jadi saya, Pak, mohon maaf ini udah kelihatan belum artikelnya? sudah. Oh iya Pak. Jadi saya memilih artikel yang berjudul The Effect of Korean Wave on Young Generation and Creative Industry in Indonesia, atau yang bisa diartikan yaitu pengaruh dari gelombang Korea dalam generasi muda dan industri kreatif di Indonesia. Dalam artikel ini menjelaskan bahwa adanya globalisasi gelombang Korea di tahun 2002 khususnya di negara Indonesia. Hal ini menciptakan adanya fans Indonesia dari budaya-budaya Korea seperti terhadap film-film Korea, musik-musik Korea, yang dimana objek dari penelitian ini adalah generasi muda seperti Gen Z dan milenial. Untuk itu dengan dibuatnya artikel ini diharapkan bisa menginspirasi industri kreatif di Indonesia terhadap gelombang Korea ini seperti dalam film-film Korea dan lagu-lagu Korea, yang dimana generasi muda Indonesia ini bisa dibilang cukup konsumtif dalam membeli barang-barang atau mengoleksi produk-produk yang kekinian gitu Pak. Ya kurang lebih itu review dari saya. Mohon apabila salah kata. Wassalamualaikum. Ya. Itu tadi apa ya? Skripsi atau apa itu tadi? Itu ini Pak, artikel penelitian gitu.
Oh iya iya. Nah, apa namanya? Memang ya suka nggak suka kita harus ini ya apa namanya? Semua sudah terkena gelombang itu ya. Kayak Labubu aja ya. Nah, Labubu itu kan aslinya dari Cina ya. Labubu aslinya dari Cina, tapi gara-gara dipakai sama Blackpink, jadi viral ya. Jadi bukan karena Labubunya sebenarnya ya. Menurut saya itu karena Blackpink-nya gitu ya. Oke, very interesting ya. Ya, thank you, thank you. Ada lagi yang mau ngaco? Ayo. Nanti jangan lupa walaupun belum berkesempatan sharing langsung ya, kalian harus sharing ini ya berita atau artikel temuanmu di grup WhatsApp ya. Uh, uh, Danang ada nggak Danang? Danang, ada Danang. Loh, nggak ada. Mana ini? Danang tadi izin ke saya, Pak. Katanya mau OTW ke kampus. Oh, masih di jalan. Oke. Siapa ya? Habis. Rasanya sedikit ya. Rima, aja Rima. Biasanya rajin Rima. Baik, Bapak, sebentar. Ya, ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang artikel ilmiah yang berjudul Startup Valuation by Venture Capitalist and Empirical Study Indonesia Firm, di mana artikel ini membahas mengenai 4 perusahaan dari Indonesia yang telah masuk ke dalam perusahaan unicorn dan dengan telah mencapai $1 miliar tanpa masuk ke pasar saham. 4 aplikasi yang dijelaskan dalam penelitian itu antara lain Gojek, Traveloka, Tokopedia, dan Bukalapak, di mana awalnya perusahaan ini mendirikan perusahaannya dengan kategori startup. Di mana perusahaan startup sendiri adalah salah satu program pemerintah yang mulai berkembang di Indonesia. 4 aplikasi yang telah disebutkan adalah banyak di antara perusahaan startup di Indonesia yang telah mencapai status unicorn, di mana ini sangat memengaruhi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa memulai perusahaan startup tidak mudah, di mana pada awal rintisannya masalah modal dan model bisnis biasanya menjadi masalah utama. Dalam penelitian ini juga membuktikan bahwa beberapa tingkatan startup memiliki fungsi dalam perekonomian negara, yaitu menjadi pilar perekonomian, terutama perekonomian negara berkembang. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa perusahaan startup membantu mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia.
Terkait adanya permasalahan pada awal merintis perusahaan, pemerintah telah membuat berbagai program untuk mengembangkan startup ke tahap selanjutnya seperti model bisnis yang beragam. Untuk perusahaan startup yang telah mencapai status unicorn memiliki banyak keuntungan, seperti mudah mencari investor. Dan usaha dengan status unicorn sudah tidak disebut lagi sebagai startup, melainkan perusahaan besar di mana mereka harus melakukan restrukturisasi terhadap perusahaannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, thank you ya, Rima ya. Very interesting ya. Apa namanya? Tadi saya menariknya justru yang kalimat paling atas tadi ya. Walaupun nggak masuk bursa saham, modalnya mereka itu sudah 1 billion lebih ya. Nah, itu justru yang menarik ya. Jadi mereka memang modalnya kuat ya. Nah, tanpa masuk pasar saham. Tapi sekarang kan mulai ini ya, saya nggak tahu. Kayaknya mulai menurun atau gimana itu ya, Gojek dan kawan-kawan itu ya. Itu ada yang bilang ownernya mulai bosan terus cari bisnis lain ya. Terus banyak juga yang demo itu karyawannya ya. Nah, itu tantangan ya buat industri ini ya, startup yang tidak lagi startup. Nah, oke, very interesting. Ya, saya rasa untuk hari ini cukup di sini dulu ya. Terima kasih untuk para presenter ya. Presenter, thank you juga PJ ya yang sudah membantu di balik layar ya. Mas Alfian, menarik sekali tadi artikel yang kalian sharing ya, yang belum berkesempatan berbagi secara langsung, silakan ditumpahkan ya, ditumpahkan di WhatsApp group ya. Jadi intinya gimana caranya kalian bisa mengambil inti dari sebuah reading gitu ya. Nah, nanti kalau kalian TEP kan ada readingnya tuh ya. Gimana satu kali reading itu nggak boleh lebih dari 1 menit. Nah, kan sudah saya bilang ya. Nggak boleh lebih dari 1 menit. Jadi kalian harus bisa quick reading, membaca dengan cepat. Nah, salah satu contoh apa namanya cara belajarnya ya harus rajin-rajin membaca kan gitu ya. Dan jangan lupa pesan saya, apalagi bagi yang belum lolos TEP, perbanyak paparan bahasa Inggris ya. Apa namanya? Nonton film-film Inggris, lagunya lagu Inggris, nulis diary in English gitu ya, biar terlatih sehingga lihat soal nggak ada 1 menit kalian langsung bisa jawab ya kalau terlatih. Oke, itu ya untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan, insya Allah. Thank you for all. PJ especially. Ya, We baik Bapak. close with doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak.
menutupi gundul.